Bapak nonton video seperti ini karena itu adalah bukti yang sudah kita lakukan. Kalau saya hanya ngomong, belum pernah membuktikan. Saya mungkin jauh-jauh diundang Pak Eri datang ke Lampung ini, saya gak mau Pak, takut. Ya, takut Pak. Takut apa? Takutnya nanti di Bandung mah bagus, di sini nanti jelek. Gitu, ya. Nah, karena saya sudah membuktikan sendiri, maka saya sangat full power. Saya sangat berenergi ya untuk menyampaikan ini karena saya sudah membuktikan sendiri, bukan kata orang atau bukan katanya. Ya, tapi faktanya. Oke, Bapak saya lanjutkan ini Pak. Dengan penggunaan pupuk eco farming ini ya. Nah, ini Pak. Dengan penggunaan pupuk eco farming yang tadi saya katakan itu di awal bahwa eco farming bisa mempercepat masa panen. Ini buktinya Pak. Ya. Ini buktinya dengan varietas padi yang sama. Ini menggunakan Impari 32. Ya. Masa tanam sama. Ya. Jenis padi pun sama. Tapi pengaplikasian pupuk yang berbeda. Kita di sini menggunakan pupuk eco farming, yang di sini kimia murni. Ini lihat videonya? Ya. Nah, gitu. Buat saja seperti ini. Ya, tapi ini penyakitnya tuh masih tetap merah-merah dan pertumbuhannya lambat. Ini yang dibandingkan dengan yang kimia. pakai eco farming. Ya, bagaimana meluas? Ini yang pakai eco farming Itu murni Pak. Bisa digedein? harinya tanggalnya sama. Sama ya. Tapi ini memakai pupuk eco farming kemarin padi ini bermasalah kuning semua, bercak-bercak daun yang ini. Seberapa dari eco farming? Dan agen hayati ya. Kedengeran kok. Sudah keluar semua ininya, padi-padinya udah rata. Sudah mulai menghijau juga ya, hijau lagi. Pertumbuhan daun setelah pakai Suara orangnya sama yang ya. tadinya kuning udah hijau. Nggak mau nampak ya? Ini yang tidak pakai Tapi nggak mau nampak. Meskipun tanggal dan harinya sama, tapi perkembangannya sangat jauh berbeda. Nah, ini yang Udah pakai hampir eco rata farming. nih, semua udah hampir rata. Yang ini? Masih seperti ini. Ini yang tidak pakai pupuk eco farming dan agen hayati, memakai pupuk kimia seperti biasanya. Jauh berbeda ya Mbak ya. Jauh kali. Luar biasa, ini bukti kedahsyatan eco farming ya. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi akan menjadi sebuah solusi ya untuk para petani di kampung apa ini, Subang Jaya, Lampung Tengah ini ya, agar nanti para petani di sini bisa menggunakan pupuk eco farming karena kedahsyatannya ini sudah dibuktikan. Oke, Pak Luas. Ya, itu saja yang saya informasikan. Terima kasih Pak Luas, kadernya beliau adalah mitra PT BES yang sangat luar biasa yang mengawal terus penggunaan eco farming dan agen hayati di seluruh petani di Lampung Tengah ini. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi referensi untuk para petani di seluruh Bandar Surabaya Lampung Tengah ini, khususnya di daerah Subang Jaya akan menjadi acuan untuk menggunakan pupuk eco farming dan agen hayati. Ini yang tidak menggunakan eco farming sekali lagi seperti ini kondisinya. Waktu pertumbuhan, waktu tanamnya sama, tapi hasil berbeda. Nah, ini yang menggunakan pupuk eco farming. Oke, itu saja Pak Luas. Terima kasih. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Luar biasa. Muncul. Akhirnya Itu penampakan kayaknya. Muncul juga Pak Jerman. Lama juga. Nah itu Pak, itu salah satu bukti. Kayak di mana ya? Eko terlalu tinggi. Itu salah satu bukti yang kita lakukan ya di Lampung Tengah nih Pak. Itu tanah Lampung Pak. Apa bedanya dengan Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan? Tentu saja sama, betul tidak? Ya, kalau saya memperlihatkan bukti ini adalah yang saya ambil testimoninya misalnya dari Jawa Barat, mungkin itu tidak akan greget gitu ya. Nah, sengaja saya ambil testimoni yang di Lampung, Pak. Ya, karena Bapak orang Lampung.
Ya. Kenapa tidak percaya dengan bukti yang sudah kita perlihatkan ini? Ya, dan ini saya sendiri yang membuktikannya. Itulah yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat nanti berada di lapangan. Buktikan sendiri, kawal, Pak. Ya, Bapak Ibu tadi bisa lihat, saya sampai hitam kayak gitu, Pak. Kasihan. Asalnya masih ganteng. Ya, nah itu Pak. Salah satu bukti bahwa dengan eco farming ini dan pengendali hama agen hayati ini bisa mempercepat masa panen. Ya, itu buktinya, Pak. Nah, kemudian panen perdana lahan uji coba pupuk eco farming ini, dan kita sudah lakukan juga ini di Lampung. Ya, sehingga tidak ada keraguan lagi Anda sebagai mitra-mitra PT BES yang mempunyai wilayah Lampung sebagai orang pribumi di sini ya, itu seharusnya Anda yang akan lebih gencar nanti di tanah-tanah pertanian di Lampung ini. Siap. Ya, siap? Siap. Siap, yakin? Siap. Oke, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak, Assalamualaikum ini warahmatullahi bukti wabarakatuh. bahwa eco farming sudah Hari Selasa, 12 September panen 2021. perdana ya di Lampung Saya ini. kembali ke lahan padi. Ini mitra saya di Lampung, Pak. Ini Pak. kok mirip? Kampung Ini sebagai mitra saya di Lampung Tengah ini. Desa Jaya, Mirip. Lampung Tengah. Kayaknya kembaran. Ibu, Beda topi. Alhamdulillah hari ini tiba saatnya saya berada di Susno 2 Haji ini. tempat Bapak Haji Sauri ini untuk melakukan panen. Ya, dengan luas lahan 7 hektar. Berapa hektar, Pak? Alhamdulillah 7 hektar, Pak. kita akan melakukan panen perdana eco farming dan agen hayati dari PT BES. Luar biasa, alhamdulillah kita juga akan melakukan pendataan. Jangan lupa juga mau bikin riset, Pak. Ya. Dengan panen hari ini. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini luas lahannya seluas 7 hektar, seluas mata memandang. Alhamdulillah, ini kita mulai melakukan panen di lahannya Bapak Haji Sauri ini. Insya Allah kita akan lakukan terus pemantauan, dan ini mulai dilakukan panen, yang mana padi ini sudah kita kawal dari usia 40 hari setelah tanam sampai sekarang pemanenan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu nih sedang melakukan panen alamatnya di lahannya beliau. di rumah alamat kopian tahu Total berapa hari Pak? Ini Bapak Haji Sauri. Berapa hari sudah panen? Dari 40 hari, Pak. Luar biasa panen ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang sudah mulai melakukan pemanenan. Itu dengan cara tradisional karena komben hari ini tidak masuk ke sini, sehingga dilakukan secara manual. Ya, ibu-ibu lihat dulu ke sini, Bu. Nah, ini yuk bapaknya. Wajah lari, halo. Alhamdulillah kita melakukan Bapak Ibu bisa lihat hari ini. padinya Pak Ini padat berisi, Pak. 14 September, hari ini Selasa 14 September 2021. Dan nanti kita akan lakukan riset hasil panen padi varietas Impari 32 yang ditanam oleh Pak Haji Sauri ini di Kampung Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang kami sampaikan. Nanti kita lihat bagaimana hasil akhir dari panen ini. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat, mana bisa dipegang. Nah ini luar biasa. Ini hasil Luar biasa, Pak. padinya. Padinya padat berisi. Padinya Bapak Ibu bisa lihat. Ini padinya. Nah ini Bapak Hana nih. Semangat Hana. Jadi ya, nanti kita akan laporkan lagi setelah hasil riset yang kita akan lakukan di panen
padi perdana eco farming dan agen hayati ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini Pak, ini kita saya di Lampung Tengah, alhamdulillah sudah membuktikan. Ya. Ini namanya Hermin Pak. Hermin Suhermin ini. Saya Herman Suherman, ini Hermin Suhermin, kembaran saya. Jadi kita sudah buktikan di tanah Lampung ini, ya, dengan varietas padi Ipari 32 yang tidak dari nol Pak. Saya memulai pengaplikasian eco farming itu di usia 40 hari setelah tanam. Coba Bapak bayangkan, kalau Bapak-bapak mungkin tidak berani ya untuk membuktikan atau memberikan keyakinan kepada para petani di sana. Apalagi ini bukan seperempat, bukan setengah hektar Pak, 7 hektar langsung. Dan itu hasil riset yang kita dapatkan dari hasil panen ini, itu dari biasanya hanya 1 hektar itu sekitar 4 ton. Ya, ini hasilnya 7,5 ton Pak. Luar biasa, tepuk tangan untuk ekonomi. Bapak Ibu mau lihat tonase yang didapatkan, ya. Nah ini Pak, ini tonase yang didapatkan Pak. Ini 1 karung Pak, biasanya cuma 40 kilo, paling banyak 50 kilo per karung. Di proses penimbangan padi eco farming hasil panen tadi. Itu 1 karung ayam Pak, yang 50 kiloan itu, ini bisa sampai rata-rata di atas 60 kilo. Tuh, Bapak bisa lihat. Itu saking apa Pak? Saking berbobot, torasenya naik. Ini disaksikan oleh Saya belum pernah, orang di situ pun belum pernah Pak, bahwa ada yang hasil panen disaksikan orang sekampung Pak. Bapak tidak percaya, ini banyak orang yang menonton Pak. Kenapa? Saking herannya dengan eco farming Pak. Ya. Mas Ari. Jadi siangnya dipanen, malamnya udah langsung ditimbang. Ya. Jadi sebelum petani yakin, Bapak Ibu yang harus yakin dulu. Karena Bapak Ibu akan memberikan keyakinan kepada orang-orang. Ya kalau Bapak Ibunya nggak yakin, gimana mau meyakinkan petani yang lain? Ya. Nah ini Pak, ini rata-rata tidak ada yang di bawah 60 kilo. Yang biasanya hanya 50 kilo yang paling tinggi per 1 karung gabah kering basah Pak. Ini karung ke-6 ya? Karung ke-5. Ini yang membeli padi ini, yang membeli gabah ini untung Pak, karena ditimbangannya itu dipotongnya juga 2 kilo Pak. Jadi nggak murni dipotong 2 kilo sama yang belinya tuh, Bapak bisa lihat. 66 kilo. Padahal ini 68 aslinya. Kenapa dihitung 66 kilo? Untungnya buat yang beli gabah Pak. 65 ditulis 63. Ya. Dikirain kita Oh, nggak Pak, gitu. ini keuntungan yang ini yang jual. 63. 68. 66 kilo. Dan 68. 68. Ya. Nah itu Pak, itu bukti bahwa dengan eco farming itu bisa meningkatkan bobot, ya, bisa meningkatkan tonase, ya. Eco farming. Wih, pasukannya luar biasa. Kepencet Pak, padahal belum. Balikan lagi ya. Ini favorit ibu-ibu ini. Iya. Eco farming. Bayangkan Pak, kalau sekampung udah mengetahui eco farming ini, ibu-ibu ini, orang daerah situ Pak, mulutnya ember Pak.
ngomong terus kesana kemari. Eco farming, iya kemarin juga saya kok yang ininya, yang maneninnya. Rame Pak. Dari situlah awal mulanya eco farming bisa terkenal di Seputi Surabaya, Bandar Surabaya Lampung Tengah Pak. Ya, nah ini cikal bakalnya nanti yang akan menjamur di seluruh Lampung. Dan apalagi nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa membuktikan di daerah masing-masing. Ya, eco farming langsung petani makmur. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya untuk padi, eco farming pun hebatnya eco farming itu satu pupuk all in one. Ya, bisa digunakan untuk segala macam tanaman. Apa iya? Orang Lampung begitu Pak. Mosok. Iya. Saya waktu memasarkan produk eco farming, memperkenalkan produk eco farming ini, pasti jawaban orang daerah situ, ya, orang Lampung ngomongnya apa? Apa iya? Ngapus. Nggak tahu lah pokoknya mah, ketemu dengan orang Lampung aja gitu. Apa iya? Saya 4 bulan gak pulang, ya, 4 bulan tuh asli Pak, diem di sana. Punya channel lagi ya? Hah? Bukan Pak, kebetulan ada mitra saya yang memang mengaku saya di sana gitu. Nah, ini Pak bukti bahwa dengan eco farming ini bisa dipakai untuk segala macam tanaman, ya. Nah, bukan hanya pada padi. Ini Pak buktinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini yang kita lakukan ke tanaman pare. Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Ini kawal dari mulai tanam awal sampai panen kayak gini. Pak Iswanto, Demplot Eco Farming di sebelah SMK Negeri 1 Gaya Baru 3 Seputi Surabaya. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah mulai panen. Ini luar biasa ya. Ini hanya dengan waktu 35 hari saja ini sudah mulai panen. Ini pare jenis lipa. Luar biasa, ini pertumbuhannya sangat signifikan sekali. Ya, ini udah banyak sekali yang keluarnya tumbuh sehat. Kemudian walaupun ini sudah dipanen, kita sudah mulai panen nih, tapi bunga-bunganya Bapak Ibu bisa lihat bunga-bunganya sampai ke bawah masih tumbuh. Kemudian ini yang babynya pun masih tumbuh. Jadi tumbuhnya itu yang besarnya ada, kemudian yang calon bakal besar ada, calon buah yang akan berlanjutnya pun ada. Ini luar biasa. Jadi inilah luar biasanya pupuk eco farming. Bapak Ibu bisa lihat tuh, ini yang sudah bisa dipetik. Ini bunga yang sudah dipetik ada, bunganya pun tumbuh. Ini babynya pun tumbuh juga. Jadi ini artinya bahkan yang segini pun sudah ada. Jadi artinya ini petani nanti pada saat menggunakan pupuk eco farming ini, dia akan panennya itu akan sering gitu loh. Karena pada saat yang segede gini dipanen, ya nanti 2 hari lagi yang yang masih kecil nanti akan tumbuh gede lagi. Ya, ini luar biasa, Bapak Ibu bisa lihat luar biasa pertumbuhan dengan menggunakan pupuk eco farming ini. Bunga-bunga pun masih terus tumbuh. Ini adalah tanaman pare di lahan demplot kami di Seputi Surabaya, luar biasa ya. Ini besok insya Allah kita akan panen lagi, karena kita akan lakukan panen setiap 2 hari sekali, dan ini sudah mulai cukup untuk dipanen. Tuh bunga-bunganya masih tumbuh lagi, ini parenya pun sudah tumbuh lagi, ya luar biasa nih Bapak Ibu bisa lihat. Ya, inilah dasarnya eco farming. Petani dengan menggunakan pupuk eco farming ini, alhamdulillah ini. Nah, kemarin sawalik. Ini dicabai nih Pak. Kemarin sawalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kalau ada petani cabai di daerah Bapak, itu bisa menjadi saya kembali ke lahannya Bapak acuan nanti ya. di Gaya Baru 5, Kecamatan Seputi, Surabaya, Lampung Tengah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini umurnya sudah 75 hari setelah tanam. Kita melakukan panen perdana cabai dengan penggunaan pupuk eco farming
dan pengendali hama agen hayati. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lihat inilah kedahsyatan pupuk eco farming dan agen hayati. Ya, ini sangat lebat sekali. Bapak Ibu bisa lihat, ini bukan daun Pak, ini cabainya. Ya, nah ini hampir serupa dengan daunnya. Jadi ini kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Ini yang kita menjadi perhatian petani semangka di Lampung Tengah, Pak. Semangka. Kita buktikan hanya dengan 2 gulutan yang ini dibatasi alamatnya Pak? apa namanya selang saja. Rangasari, Jontor, Seputi Surabaya, Lampung Tengah. Ya ini penyemprotan yang kedua ya hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa melihat perbedaan ini yang menggunakan eco farming dan ini sebelahnya yang enggak pakai eco farming nih. Kita menggunakan eco farming ini di 2 gulutan ini ya Pak ya. Di 2 gulutan ini. Nah ini Pak. Ya. Hanya dibatasi oleh selang aja. Ini yang menggunakan eco farming nih lagi disemprotkan oleh Bapak Suwito sama Mas Ali ya. Semangat Mas Ali. Ya ini yang tidak menggunakan eco farming. Bapak Ibu bisa lihat jauh sekali pertumbuhannya dibandingkan dengan yang itu loh, yang hanya dibatasi oleh selang itu saja. Ya ini yang 2 gulutan ini menggunakan pupuk eco farming. Inilah keberanian Pak menantang Ya. petani. Masa Nah, ini biasa ini? kita demplotkan Padahal hanya 2 dengan 1 gulutan saja. Ya, Bisa ini adalah menggunakan pembandingnya, sama. ini pembandingnya, ini pembandingnya, ini pembandingnya. Tuh lihat, itu yang pembandingnya. Nah, batasnya ini nih, batasnya ini. Ini yang menggunakan pupuk eco farming. Bapak Ibu bisa lihat pertumbuhannya luar biasa. Ya, jauh banget. Ini luas lahannya seluas 1 hektar ya. Totalnya 1 hektar, semuanya semangka. Nah itu semangka Pak. Ini kacang panjang. Ini saya lakukan. Kacang panjang. Kacang panjang berbulan. Nah ini Kejauhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 30 Agustus 2021 kita akan melakukan panen eco farming dan agen hayati. Nah Bapak Ibu bisa lihat ini 34 kilo. Ini kacang panjangnya luar biasa. Ini di daerah Gaya Baru 1, Seputi Surabaya, Lampung Tengah. Ini petani mantul nih namanya Mas Kris nih. Halo Mas Kris. Semangat. Panen Mas Kris? Wih, luar biasa, alhamdulillah ya. Ini beliau adalah petani mantap betul. Ini tanaman kacang panjangnya. Bapak Ibu bisa lihat, ini kacang panjangnya tadi sudah dipetik. Potong-potong dan panjang jadi Panjang ya. Ini calon-calon bunga terus bertumbuh Pak. Jadi gayung bersambut, satu dipetik, besok calon-calon yang mau dipetik ada lagi. Bunganya juga masih tumbuh. Itu kehebatan eco farming. Terusan dilakukan dari awal penanaman sampai panen ini dengan penggunaan agen hayat. Nah ini saya lakukan. Enggak berhenti ya. Yang kenapa ya? Kenapa itu? Virus. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. musim hujan juga nanas itu. Mau ya. Enggak dingin-dingin. Nah, Nanas. kenapa ini? Ayo, awas kenapa ini? Kopi maksudnya nih. Kopi. Kata kamus punya Punya saya ada kopi tadi. kopi. Amin. Bazir kopi. Iya. Ingat kopi. Coba diklik. Iya. Bisa dilanjutkan nih? Geser aja geser. Lanjutkan yang lain. Nah, udah, panas saja. Panas, gue. Sama juga. Panas ya. Panas itu apa?
Panas itu panas. Panas ya. Oke, baik Pak, lanjut aja ke sini langsung ya. Tadi bukti-bukti itu adalah bukti nyata yang sudah saya lakukan sendiri, bukan katanya. Ya, saya sendiri yang melakukannya. Nah, kemudian bagaimana caranya bisa seperti itu? Ya, saya sudah melakukan eco farming itu dari dulu Pak. Ya, udah setahun yang lalu saya aplikasikan eco farming. Kok nggak bisa seperti itu ya Pak? Iya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang harus Bapak Ibu ketahui adalah prinsip pemupukan itu harus memenuhi 5 T. Ya, 5 T itu yang pertama adalah tepat jenis. Ya, tepat jenis itu kita harus bisa melihat itu tanaman musiman yang sekali panen atau berkali-kali panen. Kemudian tanaman tersebut tanaman tahunankah atau bukan? Ya, tanaman tahunan itu tanaman yang belum atau tanaman yang belum menghasilkan atau tanaman yang sudah menghasilkan. Ya, kemudian yang kedua tepat sasaran. Tepat sasaran itu kita mau mengaplikasikan eco farming ini ke tanah atau ke tanaman. Karena cara pengaplikasian untuk ke tanah dan ke tanaman berbeda. Ya, cara pengaplikasian eco farmingnya. Kemudian harus tepat cara. Ya, caranya bagaimana nih? Disiramkankah atau disemprotkankah? Ya, itu harus tepat sasaran. Ya, harus tepat cara. Ya, yang keempat harus tepat waktu. Ya, dan ini pun sangat penting sekali karena ada jadwal aplikasi yang tidak boleh diaplikasikan eco farming tersebut ke tanaman. Ya, jadwal aplikasi terbaik pengaplikasian eco farming itu tidak boleh lebih dari jam 10 pagi. Pak, saya mah tanggung Pak, jam 12 siang aja masih nyemprot, itulah masalahnya. Ya, jadi tidak boleh keluar dari SOP yang sudah ditentukan. Ya, nah kemudian harus tepat formulasi. Ya, tepat formulasi itu berdasarkan jenis dan luas tanaman. Berbeda Pak kalau lahannya 1 hektar dengan yang setengah hektar dengan 1/4 hektar berbeda. Berbeda apanya Pak? Berbeda formulasinya. Ya, kemudian berdasarkan volume TG semprot atau konsentrasinya. Ya, nah ini prinsip pemupukan ini harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah sebagian dari SOP penggunaan pupuk eco farming. Standar operasional perusahaannya. Ya. Kemudian Pak, cara aplikasi eco farming yang benar seperti apa Pak? Ya, nah ini Pak. Ini cara aplikasi eco farming yang benar. Yang pertama adalah pembiangan. Yang kedua pengenceran. Yang ketiga penyemprotan. Ya, lalu biang itu apa Pak? Pengenceran itu seperti apa? Penyemprotan seperti apa? Ada yang tidak tahu nyemprot? Ada. Ada yang tidak tahu nyemprot? Ada. Sungguh terlalu. Kaunya nyembur Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan biang adalah eco farming. Ya, eco farming yang seperti mana tadi? Mana tuh? Itu Eco farming nggak ini seperti itu. Bapak buka, ya, itu Bapak masukkan ke dalam botol seperti ini. Ya. Nah, saya ibaratkan saja. Langsung aja masukin enggak Pak? Nggak perlu. Mubazir. Nah, eco farming ini yang disebut dengan pembiangan eco farming ini, ya, yang belum tahu eco farming kayak begini dalamnya. Ini yang harus Bapak lakukan yang pertama tadi pembiangan. Biang itu adalah eco farmingnya, Bapak hancurkan, kemudian masukkan ke dalam botol seperti ini. Ya, masukkan ke dalam botol, kemudian diaduk rata dan di dalam botol ini dikasih air Pak, airnya air pelarut. Cuma segini dia. Ya, nah air pelarutnya apa? Air pelarut yang digunakan untuk menghidupkan mikroba yang ada di dalam eco farming itu adalah ini kenapa lagi? Ini Pak, ini jenis-jenis air pelarut
untuk menghidupkan bakteri yang ada di ekofarming itu yang di buletin ini, Pak. Yang pertama, jenis pelarut yang paling bagus adalah urin kelinci atau urin kambing. Ya, tapi urin kelinci dan urin kambing pun ini jangan yang langsung ayo kencing. Bukan begitu ya? Ayo pipis. Ayo pipis. Ya, urin kelinci atau urin kambing itu yang harus didiamkan dulu minimal 1 minggu, Pak. Sudah masuk oksigen, sudah tercampur dengan oksigen si urin kelinci itu, sehingga itu akan menjadi nitrogen, ya, akan menjadi bahan pelarut terbaik. Ya, jangan nanti Bapak kelincinya di sini suruh kencing terus masukin ke botol, nggak bisa begitu, Pak. Ya, ini minimal 1 minggu. Ya, karena nanti kalau langsung seperti itu, urin kelinci atau urin kambing langsung seperti itu justru bukan bagus, Pak. Itu malah racun nantinya. Nah, itu karena mengandung gas metana. Nah, kemudian air tebu. Air tebu itu sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Apa tadi yang saya tadi katakan di sini adalah mikroba. Jadi mikroba itu air tebu itu adalah sumber nutrisi bagi mikroorganisme atau mikroba. Kemudian meningkatkan efektivitas pemupukan di air tebu itu kandungannya ya. Kemudian yang ketiga air kelapa muda. Ini mengandung unsur hara, JPT dan mineral dan meningkatkan efektivitas pemupukan. Ya. Nah, kemudian yang keempat air hujan. Air hujan mengandung mineral alami, mampu menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman, kaya nitrogen dalam bentuk senyawa nitrat, asam amino dan protein. Ya, kemudian yang kelima air biasa, air sumur atau air mata air. Ini dengan ketentuan tidak tercampur dengan zat kimia berbahaya, bisa dipakai sebagai pelarut ekofarming. Ya, tetapi kalau saya berkata kalau ini terbaik, tentu Bapak mau milih yang biasa-biasa aja, apa mau yang terbaik? Baik. Saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian dengan air hujan tidak boleh. Saya tidak mengatakan ke Bapak Ibu sekalian dengan air biasa tidak boleh. Boleh. Tapi saya mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian yang terbaik, yang terbagus adalah yang dilingkarin ini. Urin kelinci, urin kambing, air tebu atau air kelapa muda. Paham ya, Pak ya? Oke, lanjut. Nah, air kelapa ini, Pak, ini yang air kelapa yang masih berada di dalam daging atau buah kelapa ini adalah air yang paling tersteril di dunia. Ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa air kelapa kaya akan kalium hingga 17%. Selain kaya mineral, air kelapa juga mengandung gula antara 1,7 sampai 2,6% dan protein 0,07 sampai 0,55%. Mineral lainnya antara lain natrium, kalsium, magnesium, ferrum, kuprum, semua yang dibutuhkan oleh tanaman 13 unsur hara tadi. Ya, di samping kaya mineral air, kelapa juga mengandung berbagai macam vitamin seperti asam sitrat, asam nikotinat, asam pantotenal, asam folat, niacin, riboflavin dan tiamin. Dan ini terdapat pula 2 hormon alami yaitu auksin dan sitokinin. Ya, yang ada di hormon organik yang sedang kita ciptakan dan sekarang sudah ada launching. Ya, dan ini pelarut biang ekofarming sebagai pupuk tanaman JEP dan JPT mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pembungaan tanaman apapun. Sehingga yang terbaik yang saya sarankan tadi ini, Pak, ketiga air pelarut ini. Ya, nah sehingga kalau Bapak nanti sudah tahu seperti ini, berarti Bapak akan mencari pelarut terbaik. Ya, karena Bapak ingin menghasilkan juga yang terbaik. Paham ya, Pak ya? Bukan tidak boleh pakai air hujan, air biasa boleh. Tapi kita akan menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian adalah yang terbaik sebagai pelarut ekofarming. Ya, jadi paham ya, Pak ya? Jadi yang disebut tadi dengan dengan pembiangan tadi. Dengan pembiangan tadi ini ekofarming jadi hilang ya. Ini ekofarmingnya dilarutkan dan itu nanti masuk ke dalam botol, kemudian dilarutkan, diaduk rata seperti ini. Ya, ini setelah bercampur itu disebutnya dengan biang. Dan biang yang sudah ekofarming yang sudah menjadi biang ini, ya,
itu ada dua yang harus Bapak lakukan. Yang pertama biang eco farming yang tadi untuk tepat sasaran ya, yang ke tanah dan ke tanaman. Bedanya di mana Pak? Bedanya di lamanya pembiangan itu sendiri atau proses fermentasi. Ya, nah pembiangan eco farming yang dilakukan untuk proses fermentasi yang bertujuan disemprotkan ke tanah atau ke media tanam, ya itu harus difermentasi eco farmingnya itu dibiarkannya itu selama minimal 3 malam. Ya, semakin lama semakin bagus, tetapi dengan catatan semakin lama semakin bagus si bakterinya, si mikrobanya harus dikasih makan. Karena bakterinya juga hidup sama dengan kita, butuh makan, butuh oksigen. Ya, caranya bagaimana? Dengan membiarkan eco farming selama 3 malam tersebut, bakteri ini juga butuh oksigen. Nanti setiap hari Bapak Ibu wajib mengeluarkan gas yang ada di botol tempat pembiangan itu. Karena itu mengeluarkan gas Pak. Ya, biar keluar aja gasnya, tutup lagi aja. Ya, nggak perlu lama-lama, paling juga 5 detik asal keluar gasnya aja. Itu wajib dilakukan sehari sekali saja agar mikrobanya tetap aktif, tetap hidup, ya. Dan kemudian jika dibiarkan lebih dari 3 malam, 4 malam, ya itu Bapak kasih makan. Kasih makannya dengan apa Pak? Kalau bakteri, kalau mikroba, kasih makannya dengan gula, air gula, ya. Air gulanya boleh air gula apa? Gula kaum apa namanya? Aren. Gula aren sedikit aja, 1 sendok aja kasih makan. Gula merah ya. Itu adalah makanan untuk mikroba. Kalau Bapak biarkan lebih dari 3 malam, ya. Dan ini sebaiknya Bapak pergunakan sekecukupan saja, kegunaannya saja, ya, tergantung dari luas lahannya, ya. Nah kemudian, ini kenapa ya? Macet harus dipencet. Kopi. Apa ya? Balik update ngopi nih. Coba ke atas Pak. Yang ngebuka? Video ini. Boleh video. Di ulang. Coba hilang. Enggak di apa? Ini ulang, dimasukin ulang biasanya. Terus dari ngopi tadi. Coba ya. Oh, ngopi. Kadang ada yang bisa Selesai kali. jadi kita ngopi itu selesai. Ada kesalahan teknis sedikit. Sambil lanjut aja saya kopi dulu. Kopi. Ini ulang. Kopi. Ya, kalau dia masuk nyari sumber video ini. Pak, jawab aja dulu. Ya sudah dilewat aja dulu Pak. Lewat Pak. Dilewat aja. Terus Ini video juga ini. Naik lagi. Oke, sudah sini dulu Pak. Nah, ini adalah tadi udah paham ya tentang pembiangan ya. Ya. Karena eco farming itu memang harus dibiangkan. Kalau untuk media tanam itu harus dibiarkan selama 3 malam. Kalau untuk ke tanaman itu cukup hanya 15 menit saja pembiangannya. Ya, paham ya? Pembiangannya seperti tadi, hanya dikocok-kocok seperti ini, ya, masukkan eco farmingnya. Kalau untuk tanaman tunggu 15 menit saja. Setelah 15 menit lalu diaplikasikan. Lalu dosisnya bagaimana, Pak? Dosisnya kalau untuk tanaman ataupun untuk ke media tanam itu dosis per tangkinya itu 100 cc, Pak. 100 cc bagaimana? Ukurnya Pak 100 cc. Nah, ini di dalam botol eco farming ini
ya, satu botol eco farming ini sudah ada alat ukurnya di dalamnya Pak. Ini segini 50 cc. Ya, kalau 100 cc berarti 2 botol gini. Ya. Nah, itu Bapak si biangnya ini Bapak ambil 2 botol eco farming ini itu untuk satu tangki ukuran 16 liter. Bapak masukkan ke dalam tangki, kemudian diaduk rata, kemudian langsung diaplikasikan. Ya, paham Pak? Ya. Nah, itu baik untuk tanah ataupun untuk tanaman, itu dosisnya 100 cc. Ya. Kemudian itu 100 cc ya. Kalau untuk 1 hektar itu butuh eco farmingnya ini air pelarutnya itu cukup 1 liter saja Pak. Ya, 1 liter air pelarut. Kalau untuk media tanam butuh eco farmingnya 6 tube. 6 tube itu segini Pak. 6 tube begini ya maksudnya. Ya, 6 tube begini, air kelapanya cukup 1 liter. Ya, nggak perlu 6 liter. Ini kental banget. Ya, kental banget karena konsentrasinya yang kita butuhkan. Ya, karena kalau Bapak membuat eco farming 1 tube 1 liter, berarti kalau 6 tube berapa liter? 6 liter. Mudah gitu ngambilnya ya ininya. Cukup 1 liter aja berarti. Cukup 1 liter saja. Karena akan sama konsentrasinya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena banyak mitra-mitra yang komplain ke saya, Pak, kalau 6 liter itu kebanyakan Pak, air kelapa mudanya duitnya ntar kebanyakan juga harus beli air kelapa. Betul tidak? 1 liter air kelapa ini bisa sampai 2 butir Pak. 1 liter ya, air kelapa muda, daogan yang dipakainya ya. Ya, itu 1 liter itu bisa 2 butir kelapa. Berarti kalau 6 liter berapa butir? Kebayang nggak kali berapa tuh? 10.000 udah? 120? Masuk akal nggak? Boleh tidak? Boleh tidak dengan 6 liter air kelapa muda? Boleh. Saya tidak menyalahkan, boleh saja. Cuma jebol kata Bapak. Ya, karena dengan 1 liter pun cukup sama saja. Toh yang diambil konsentrasinya, kekentalannya. Karena nanti kalau dengan dengan 6 liter ya, 6 liter eco farming ini artinya itu harus berapa tangki? Banyak. Berapa tangki kira-kira Pak? 1 hektar harus berpuluh-puluh tangki, mana mau petani? Atau petaninya tidak menyemprotkan sendiri nih, diupahin ke orang harus berapa duit ngupahinnya? Setuju tidak? Ya, nah seperti itu Pak. Sehingga cukup dengan 1 liter saja. Ya, 1 liter itu kalau dibikin 100 cc per 1 tangki, artinya 1 liter cukup dengan 10 tangki. 10 tangki cukup nggak untuk pengaplikasian penyemprotan 1 hektar? Petani tahu nggak? Cukup nggak? Cukup Bu? Ya, cukup nggak Pak 1 hektar untuk 10 tangki cukup nggak Pak? Cukup Pak, 10 tangki juga. Ya, kalau dikasih 20 tangki, wah petani pasti ngamuk. Ya. Rata-rata 1 hektar itu 10 tangki. Jadi kalau untuk pengaplikasian ke media tanam cukup 1 liter saja, eco farmingnya 6. Ya, ambil 100 cc. Ya, 100 cc untuk 1 tangki. Kemudian encerkan tadi dengan air biasa. Ya, encerkan dengan air biasa, kemudian langsung semprotkan. Sasarannya apa nih? Kalau ke tanah berarti eco farmingnya tadi 6 tube itu Bapak semprotkan rata ke tanahnya. Ya, semprotkan rata itu cukup Pak 10 tangki untuk menyemprot ke media tanam. Ya, dan itu sudah diukur. Ya. Nah, kemudian kalau untuk tanaman sama seperti tadi ya caranya, tapi 1 hektar hanya butuh 1 tube saja. Kalau untuk tanaman, air kelapanya berapa Pak? Air pelarutnya 1 liter juga sama. Ya, berarti 1 hektar hanya 10 tangki saja. Ya. Nah, kemudian yang harus diingat adalah bahwa tangkinya Pak harus steril. Tidak boleh ada sisa-sisa
bahan kimia, racun pestisida atau herbisida. Harus steril. Ya, kenapa harus steril? Karena mikroba ini, bakteri ini dia akan mati, Pak. Ya, ketika ketemu dengan bahan-bahan kimia. Sehingga tidak akan ada gunanya nanti. Ya, kalau misalnya tangkinya tidak steril. Bagaimana Pak cara mensterilkannya? Cara mensterilkannya yang pertama, yang paling aman adalah beli lagi. 100% aman ya? Cara yang lain bagaimana Pak? Aduh harus beli lagi mah Pak. Gimana Pak? Ada cara yang lain lagi. Ya, cara yang lainnya adalah Bapak cuci dengan sunlight ya, sampai bersih, benar-benar bersih ya, sekali dua kali, kemudian buang dengan air biasa sampai tidak ada sisa busa ya, sampai tidak berbusa. Kemudian yang terakhir Bapak kasih air panas yang mendidih ya, air panas juga mendidih, matiin kompornya, terus aja masukin ke dalam tangkinya. Pak, ntar meleleh enggak? Enggak ya, enggak akan meleleh. Ya, masukin ke dalam tangki tersebut, terus aduk-aduk rata, ya, kemudian semprot-semprotin, takutnya nanti nyangkut di sprayernya. Ya, paham ya Pak ya? Jadi itu cara mensterilkannya. Jadi untuk apa? Bapak Ibu sekalian nanti pada saat di lapangan, ya, itu adalah salah satu faktor Pak yang bisa membuat gagalnya Bapak menggunakan eco farming. Ya, banyak petani-petani kita yang merasa tidak puas karena hasil dari eco farming tidak ada manfaatnya apa-apa, tidak kelihatan hasilnya. Kenapa? Karena bakterinya mati, Pak. Mati kenapa? Karena ada sisa-sisa bahan kimia yang masih menempel di dalam tangkinya. Ya, itu cara mensterilkannya. Paham ya Pak ya? Oke. Jadi tadi untuk pengaplikasiannya pembiangan eco farming itu dari pengaplikasian untuk tanaman dan untuk tanah, Bapak sudah paham ya? Ya paham ya Pak ya? Setuju ya? Jangan ada unek-unek lagi nih. Serius Pak? Paham? Cius. Jangan dulu bertanya. Nanti pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah teknik pembuatan biang nutrisi untuk tanaman keras atau perkebunan. Ya, kalau Bapak nanti ingin membuat biang fermentasi sendiri, ya, untuk teknik pembuatan biang nutrisi untuk tanaman keras, baik itu sawit, baik itu karet, ya, ataupun kopi dan sebagainya, ini Pak. Ya, siapkan 1 drum kosong, 1 drum yang ininya 200 liter volumenya. Kemudian pupuk kandangnya 30 kilo, rebung bambu 5 kilo, sabut kelapa 3 kilo, kemudian serasa daun bambu ya atau trichoderma ini 1 kilo. Coba Bapak buka. Ya, serasa daun bambu itu daun bambu kering yang udah jatuh di bawah. Ya. Kemudian biarkan 3 hari eco farming, 2 tube dalam 1 liter air perasan. Coba. Ya, 2 tube gini. Ada motor. Ya, Bapak biarkan di dalam air pelarut 1 liter saja. Ya, dibiarkan selama 3 malam. Kemudian tambahkan air biasa di dalam drum tadi, ya, 200 liter. Kemudian fermentasi. Ada motor. Fermentasi selama 10 hari, Pak. Jadi itu nanti bahan-bahan tadi itu Bapak masukkan ke dalam drum. Didiamkan 10 hari. Ya. Masukkan semuanya ke dalam drum. Tadi ada serasa bambu, kemudian ada ada sabut kelapa, ya, kemudian ada pupuk kandang. Itu semuanya masukin. Itu Bapak akan membuat kompos. Ya, akan membuat nutrisi yang mikrobanya dari eco farming. Tapi komposnya itu tidak seperti membuat kompos-kompos biasa. Kalau pakai kompos biasa itu sampai 1 bulan, ya, bahkan sampai 3 bulan baru matang. Kalau ini dengan eco farming itu pengkomposannya hanya 10 malam saja. Itu sudah siap nutrisi eco farming itu digunakan untuk keperluan tanaman keras. Nah, kemudian aplikasinya bagaimana Pak?
Mau disemprotkan boleh? Boleh. Mau dikocor? Boleh. Di biopori? Boleh. Tapi yang lebih bagus, saya tetap mengatakan yang lebih baik dan lebih bagus tinggal Bapak pilih. Bukan dengan disemprotkan tidak boleh. Ya, boleh saja. Tapi yang lebih bagus itu adalah dengan teknik biopori. Ya. Nah, teknik biopori ini adalah teknik yang akan membuat pabrik pupuk ya di media tanam. Ya, contoh Pak. Contohnya misalnya ini media tanam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ya. Ini yang tadi. Ini. Ingat Ya. ya. Terus ke atas Pak. Nah itu contoh bioporinya berarti ada di situ. Sudah bisa Pak? Teknik modern, teknologi canggih untuk pembuatan lubang biopori. Nah, ini teknik biopori dengan menggunakan teknik manual, ya. Bapak Ibu bisa lihat dengan teknik manual seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin akan memakan waktu yang lama dan itu membuat tenaga yang banyak dengan menggunakan dodos seperti ini. Ini untuk Ya. 5 pohon. Ini yang kita lakukan di Palembang. 600 cc. Oh, manual ya. Nah, ini dengan cara manual. Jadi caranya seperti ini, Pak. 20 liter. Ya. Bismillah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kita biang fermentasi mulai itu, membersihkan ekoparmingnya. Bapak kocorkan ke lubang biopori yang sudah Bapak buat, satu pohon 4 lubang biopori. Amin. Ini Palembang, Pak. Pertama kali. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ini Pak Edi. Enggak makan itu. Kalau ini Apa Haji? Nah, Bapak lihat caranya seperti itu. Ini lubang biopori itu sudah dibolongin kayak gini nih, Pak nih. Itu lubang biopori. Di dalam lubang biopori ini sudah ada bahan-bahan organik yang segalanya kita masukkan ke dalam lubang biopori ini. Organik. Di sini ada cacahan pohon pisang dan ada pupuk kandang yang ditambahkan untuk penambahan bahan-bahan. Ini satu lubang 1,5 liter, Pak. Lubang Iya. kedua. Nah, di dalam lubang biopori ini sudah ada bahan-bahan organik. Ada pupuk kandang, ada cacahan gedebau pisang, pohon pisang yang dicacah-cacah masukin di situ sampai ke lubang ini. tahun. Ya. Nah, itu akan menghasilkan seolah-olah ada pabrik pupuk, Pak, di dalam satu pohon ini, Pak. Jadi di bawahnya itu pupuk semua, Pak. Ya, di 4 lubang itu. Sehingga itu insya Allah akan mengurangi trek. Lahan sawit ini Ya. seluas 100 hektar. Kita akan develop hanya dengan 32 Hanya, dulu. Nah, itu tuh ininya salah satu yang punya lahan sawitnya Bapak Heri ini. Oke, baik. Kita akan nantikan. Nah, ini Pak, kalau dengan cara tradisional seperti ini akan menyita waktu. Kasihkan sekali lagi Ya. untuk pemupukan dasar ini. Akan memakan waktu kalau dengan cara seperti ini, Pak. Nah, kalau dengan hilang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Teknik modern. Teknik modern. Ini teknik biopori dengan menggunakan mesin, Pak. Satu pohon hanya 5 menit, Pak. Eco farming Itu paling lama 5 menit. untuk sawit. Ya. Eco farming yang disediakan selama 3 malam dengan dosis 1 kube untuk 16 pohon. Untuk fase pemupukan dasar kita lakukan dengan teknik pembuatan lubang biopori seperti ini. Ikuti video-video selanjutnya. Eco farming dari PT Best ini akan bekerja
saja di lahan sawitnya Bapak Ikianus di Lampung Tengah ini. Terima kasih. Bila kami kondisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya dari semuanya agar yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan ini akan berhasil sesuai dengan harapan. Bila kami kondisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eko farming, lahan subur, petani makmur. Nah ini satu pohon ini hanya memakan waktu hanya 5 menit saja Pak. Ya, rata-rata 5 menit. Dengan penggunaan mesin seperti ini. Ini awalnya petani banyak yang komplain Pak. Pak, lahan saya itu bukan 1 hektar Pak. Ada 50 hektar, ada 100 hektar. Mana mungkin Pak dengan melubangi biopori dengan menggunakan dodos Pak. Ya, hanya 7 pohon aja tangan saya udah meledung Pak. Pakai dodos, pakai tradisional seperti itu. Ya, dan inilah Pak jawaban untuk rekan-rekan kita yang mempunyai lahan sawit. Ya, apalagi di Lampung ini juga banyak orang yang mempunyai lahan sawit sampai 50 hektar, ya sampai 100 hektar. Ini Pak, dengan penggunaan mesin seperti ini akan mempercepat tenaga kerja, akan mempercepat pelubangan lubang biopori ini. Kenapa lubang biopori ini sangat penting Pak? Sangat banyak disukai oleh petani sawit, banyak disukai Pak. Kenapa? Karena selain untuk pemberian nutrisi ke tanaman, dengan pemberian lubang, cara pemupukan lubang biopori ini itu akan menjadi resapan air. Pada saat hujan itu akan air meresap ke dalam lubang biopori tadi. Ya. Kemudian di dalam lubang biopori itu ada pupuk kandang di situ yang sengaja kita masukkan ke situ. Kemudian ada cacahan pohon pisang yang merupakan sumber nitrogen organik. Ya, bahan-bahan organik yang kita masukkan ke dalam lubang biopori tadi. Dan itu Pak akan membuat si tanah di media tanam di tempat berdirinya sawit tersebut itu akan kembali lagi normal. Ya, pH tanahnya akan semakin lama semakin meningkat, akan lebih bagus. Dan yang paling penting, dengan penggunaan sistem biopori ini, dengan penggunaan eco farming dan cukup dengan pupuk kandang saja, itu Bapak Ibu nanti yakinkan kepada petani sudah tidak perlu lagi menggunakan pupuk kimia lagi. Ya, kenapa pupuk kimia ini sangat bahaya Pak? Ya, tepuk tangan dulu boleh. Kenapa tidak perlu lagi pupuk kimia untuk sawit ini? Ya, karena sumber nitrogennya ada di situ, JPT-nya ada, alami Pak. Ya, itu akan mengurangi banyak biaya, ya, cost untuk untuk pengaplikasian sawit yang biasanya pakai pupuk kimia Pak. Itu untuk biaya bongkar muatnya saja, wah itu besar sekali Pak. Bayangkan Pak, untuk mengaplikasikan eco farming dengan pupuk kimia mulai dari gudang pengambilan pupuk harus naik dulu ke truk. Karena kalau untuk ratusan hektar apalagi puluhan hektar pun itu harus pakai truk Pak. Bongkar muat, naik dulu ke truk, dari truk nanti diturunin lagi, udah diturunin dipanggulin lagi, wah duit semua itu Pak. Ya, nah ini dengan cara seperti ini pelubangan ini hanya sekali Pak, hanya sekali seumur, ya seumur sawit ini terus berbuah, ya hanya sekali saja. Ya, karena itu tidak akan tidak akan menutup kecuali sengaja ditutup. Ya. Nah, itu Pak pada saat Bapak menggunakan teknik biopori itu, ya, di situ secara logika pun ini masuk akal karena di bawah sawit ini, ya, di lingkaran sawit ini, ya, ini semuanya pupuk. Ya, di piringan sawitnya itu di bawahnya itu pupuk semua. Dan itu sifatnya mikroba nggak diam di situ Pak, dia akan jalan-jalan kemana-mana. Ya, nah itu hebatnya dengan teknik mikroba ini, dia akan membuat tanaman sawit lebih subur, ya. Kemudian hasilnya pun luar biasa. Tadi tidak bisa ditampilkan ya, itu saya sudah buktikan di Lampung Tengah peningkatan produktivitas pertanian sawit tadi. Ya, dari mulai pengaplikasian awal sampai 4 bulan itu baru kelihatan Pak, mulai bunga-bunga muncul, kemudian buahnya pun
yang biasanya kecil-kecil semakin besar-besar. Ya, dan itu masa treknya kemarin pada saat 6 bulan ke belakang ya, itu banyak petani sawit yang mengeluh karena treknya lama Pak, 6 bulan. Ya, dengan yang menggunakan eco farming ini kemarin itu masa treknya itu berkurang banyak Pak. Ya, hanya 3 bulan saja masa treknya. Kenapa? Karena kebutuhan nutrisi sawit itu terpenuhi semua. Dan Bapak Ibu harus ingat bahwa kebutuhan sawit, kebutuhan minumnya saja sawit satu pohon itu adalah 9 liter. Ya, satu pohon sawit itu butuh minum 9 liter. Bayangkan jika jika cuaca kemarau, ya. Nah, itulah yang menyebabkan banyak trek itu, ya, kekurangan minum, ya, dan kekurangan nutrisi. Ya. 9 liter kebutuhan minum sawit. Kebutuhan minum Bukan kebutuhan minumnya. Ya, kebutuhan airnya gitu. Ya, oke lanjut. Istilah teknik modern, teknologi canggih untuk pembuatan. Kopi dulu. Selanjutnya sih tanya jawab. Ya, Istilahnya. tanya jawab. Ya. Oke. Nah, memang tanya jawab istilahnya. Oke, setelah itu ke mana? Tanya jawab. Karena kita belum ke sesi ini Pak, Agen Hayati Pak. Agen Hayati dulu, baru tanya jawab. Nah ini Pak. Ini ya. Ya. Oke, tadi pembahasan eco farming ya. Nah, pembahasan eco farming tadi sudah dijelaskan sampai tuntas. Setelah eco farming ini kita akan pembahasan ke Agen Hayati. Ya, yang tadi saya jelaskan untuk eco farming dulu. Mau ada tanya jawab dulu, silakan. Eco farming saja ya. Jangan nanya yang Agen Hayati belum dijelaskan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saiful dari Wetangan mau bertanya tentang larutan biang tadi itu. Jadi di sini kita agak rancu Pak ya. Jadi informasi awal bahwa pelarutan dengan air kelapa muda atau molase itu lebih bagus. Nah, cuman ada informasi bahwa untuk di lahan aja, untuk di tanaman itu disarankan nggak usah pakai molase atau pakai air kelapa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, cara pengaplikasiannya itu yang untuk ke tanaman. Itu yang untuk ke tanaman katanya nggak boleh lebih dari 15 menit langsung diaplikasikan. Itu nggak boleh diinapkan lagi untuk besok kalau mau nggak habis. Nah apakah benar begitu? Biar kita penjelasan itu tadi itu bisa satu bahasa gitu Pak. Baik. Saya jawab dulu atau bagaimana? Jawab dulu langsung Pak. Oke, satu-satu ya. Saya luruskan. Tadi pertanyaan yang Bapak lontarkan itu pertanyaan yang umum, memang yang menjadi pemikiran atau unek-unek petani ataupun mitra-mitra. Ya. Jadi satu hal yang harus Bapak ketahui, tadi sudah dikatakan bahwa eco farming ini mengandung mikroba aktif.
Ya. Nah, untuk pengaplikasian ekofarming ke media tanam itu kan harus difermentasi selama 3 malam. Tujuannya apa? Difermentasi 3 malam. Tujuannya adalah agar bakteri-bakteri yang ada di ekofarming tersebut benar-benar aktif dan siap tempur. Ya. Jadi ketika kita semprotkan ke media tanam, ya, si ekofarming itu, si bakteri-bakteri ekofarming tersebut, dia akan mengurai bahan organik yang ada di dalam tanah karena dia sudah aktif. Oke. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah kenapa harus menggunakan air kelapa muda atau air tebu tadi ya untuk pengaplikasian kepada tanaman, ya, dan kenapa juga di pernyataan yang Bapak ketahui bahwa ekofarming itu tidak boleh lebih dari 15 menit, ya betul, tidak boleh 15 menit dibiarkannya. Dibiarkan kalau untuk semprot tanam. Nah, sekarang kalau Bapak petani ini mengaplikasikan ekofarming 1 hektar ya, 1 hektar itu butuh 10 tangki Pak. Apakah itu cukup 15 menit? Tidak Pak, 10 tangki itu bisa sampai 2 jam, 3 jam loh Pak baru selesai. Paham ya maksud saya? Ekofarming ketika hanya dibiarkan 15 menit, hanya dikocok-kocok 15 menit saja, ya, itu hanya untuk ininya aja Pak, mengadukannya. Aktifnya mikroba yang ada di ekofarming itu, ya, itu kalau lebih diinapkan tadi ya, kalau udah diinapkan itu sudah aktif ekofarmingnya, sehingga tidak boleh disemprotkan ke tanamannya. Ketika baru dikocok-kocok, diaduk gitu ya, kemudian langsung diaplikasikan, itu pasti lebih dari 15 menit Pak pengaplikasiannya. Ya, jadi jawabannya adalah jika itu tidak diinapkan, itu masih bisa diaplikasikan ke tanaman. Dengan catatan tidak boleh ekofarmingnya, biang ekofarmingnya difermentasi ya lebih atau sampai menginap. Gitu. Kalau saya nginep boleh ya. Gitu Pak ya. Paham ya Pak? Berarti langsung habis. Langsung habiskan. Semprotkan habis. Tidak boleh menginap ya. Tidak boleh menginap. Ya. Paham Pak? Oke. Terjawab, jangan jadi unek-unek nih. Jangan jadi unek-unek ya. Terjawab ya. Oke, lanjut Pak. Dampaknya sekarang Pak, ketika yang diaplikasi 3 hari 3 malam disemprotkan pada tanaman yang sudah ada, itu ada dampaknya apa tidak itu Pak? Baik, langsung jawab ya. Tentu saja ada Pak. Karena ketika ekofarming sudah difermentasi lebih dari 1 malam, artinya bakterinya sudah sangat aktif. Dan dampaknya jika itu disemprotkan ke tanaman, ya, itu akan menyumbat stomata daun atau mulut daun. Ya, ketika terjadi penyumbatan, ya, itu daun itu tidak bisa menghirup oksigen, ya. Kemudian dia juga tidak bisa menghirup atau menyedot nutrisi karena mulutnya tertutup. Pori-porinya tertutup gitu mulut daunnya. Ya. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa tanaman menjadi menguning gitu ya. Itu salah satunya itu Pak. Sehingga tidak disarankan ekofarming yang sudah difermentasi lebih dari 1 malam itu disemprotkan ke tanamannya. Lalu Pak, bagaimana caranya jika itu sudah terlanjur? Karena pada saat pengaplikasian hujan Pak. Ini gimana biang nih Pak udah dibiangkan? Apakah dibuang? Jangan dibuang Pak. Ya, itu Bapak tetap bisa aplikasikan tapi ke tanahnya. Bapak ada tanamannya, ya jangan disemprotkan ke tanamannya. Semprotkannya ke tanahnya, artinya nyemprotnya jangan begini. Nyemprotkannya ke bawah. Kayak ngumpat rumput. Ya, kayak nyemprot rumput gitu Pak ke bawah. Paham Pak? Oke. Lanjut Pak, Ya. satu lagi. Setelah diaplikasi dengan air kelapa atau sejenis yang bisa digunakan untuk pembiangan, di lahan yang saya kelola ini kan airnya air yang agak payau Pak. Apakah pengenceran itu bisa menggunakan air yang sejenis payau itu atau harus mengambil air sumur atau air yang tidak air yang lebih jernih gitu Pak maksudnya? Oke. Nah, yang saya tanyakan balik ke Bapak, si airnya itu mengandung asam nggak? Asam-asaman? Tentunya asalnya lebih tinggi itu. Nah, karena gini Pak,
satu kasus di mana biang eco farming untuk mengencerkan eco farmingnya ini, ya, yang berada di daerah Payau-Payauan, gitu ya, yang di daerah asam-asamannya pekat, rawa, gitu ya. Nah, itu selama air tersebut, payau tersebut masih hidup, makhluk hidup di situ, itu masih bisa digunakan, Pak. Paham tidak maksud saya? Di payau tersebut kan masih ada hidup ikan, masih hidup kan? Itu masih bisa. Kecuali airnya itu, ikan pun sudah tidak bisa hidup di situ. Itu berarti asamnya sangat tinggi dan tidak mungkin ada petani yang mau bercocok tanam di situ. Ya, artinya bisa. Karena yang saya lakukan tadi, yang padi tadi, Pak, yang tadi 7 hektar itu sama air payau, Pak. Itu di Seputi Surabaya itu tidak ada, Pak, air jernih seperti irigasi yang benar gitu, nggak ada. Airnya pasang surut, Pak. Dan itu bukti yang sudah saya lakukan. Sama dengan di air payau juga. Ya, asal di situ masih hidup, ikan masih bisa hidup, makhluk-makhluk yang ada di situ, biota air masih hidup, ya, artinya itu masih bisa dipakai. Ya, silakan, Pak. Ke belakang dulu, saya. Ya, silakan, Pak. Dibatasi nggak pertanyaannya? Silakan. Dibatasi nggak? Banyak soalnya. Sok, silakan. Iya. Ya kan, bagi teman-teman yang lain ini saya kira 3 aja dari ujian sudah saya siapkan 3 saja. Yang pertama, perkenalkan Muzakir dari Kesawalan, petani termuda di sini. Dari apa yang disampaikan, terima kasih sekali dari L. Saya pengaplikasiannya, saya baru kenal eco farming sekitar 3-4 bulan yang lalu. Langsung saya aplikasi tanpa ada training seperti ini, langsung lihat di FB saja dan ada bimbingan di di grup, tapi ternyata gagal, jadi katakan gagal gitu lah. Saya pertama langsung nanam melon sekitar 2000 batang, cuma menghasilkan 1 on saja, jadi sangat jauh dari harapan. Tapi ternyata setelah dijelaskan tadi, kesalahannya saya tambah lagi berarti, yaitu apa? Eco farming yang sudah saya fermentasi itu untuk tanah dan untuk tanaman. Jadi saya aplikasi sekali itu untuk beberapa kali. Nah, itu mungkin satu. Yang kedua, tentang kelapa. Kalau saya yang dikasih tahu itu kelapa yang sudah tua. Kalau di sini kelapa muda, yang benar yang mana? Kelapa muda atau kelapa tua? Jadi kelapa itu kan ada macam-macam ya. Ada kelapa gading, ada kelapa Jawa, ada kelapa puyuh. Ada semuanya. Lalu ini saya tahu ada yang saya mau berangkat ke sini, ada yang mesen, artinya nanti kalau kamu memang dapat, kalau tanyakan untuk tambahan bahan fermentasi pohe. Jadi itu di sana ada ada pengusaha baru yang mau bikin pupuk organik. Nanti dengan tambahan fermentasi seperti itu, tutorialnya seperti apa? Dan yang mungkin juga lanjut ya. Untuk kalau saya lihat dari pernyataan Pak Suherman ya, itu sangat bagus sekali, hampir tidak ada cacat di dalam eco farming ya, sempurna gitu kan ya, sempurna sekali. Tapi kan ada pepatah mengatakan tidak ada gading antara retak ya. Kira-kira kesempurnaannya kalau ada di posisi seperti apa? Kalau yang terakhir, kalau ini memang tadi luar biasa dan hasil petani luar biasa dan sudah direkomendasikan oleh Menteri Pertanian ya, izin Kementerian, kenapa yang bagus ini tidak diambil alih ya? Negara sekalian yang mengambil gitu ya, maksud saya gitu. Karena tadi melihat, wah itu satu kali Pak. Tadi pagi sebelum saya berangkat ke sini saya nyari pupuk, ya itu rebutan. Jadi pupuk kimia yang jelek itu buat rebutan. Yang tadinya dapatnya 3 kintal, cuma dapat 1 kintal saja. Jadi masih kurang banyak. Iya, sesuai RPKK itu ya. Iya, jadi banyak tuntutan untuk tadi alternatif pupuk. Ini sangat bagus sekali kalau ini ada. Tapi tadi pertanyaannya kenapa kok enggak pemerintah turun tangan menggalakkan ini? Jangan. Dan bahkan Jangan. Kata Pak Dirman jangan.
Baik. Luar biasa. Pertanyaan yang luar biasa yang mungkin akan mewakili Bapak Ibu sekalian dalam bertanya juga ya. Jadi nanti pada saat mau bertanya, udah ditanya dulu Pak. Gitu ya. Baik, saya jawab. Untuk biang fermentasi nutrisi untuk biang eco farming tadi ya. Yang terbaik adalah air kelapa muda. Ya tadi kita jelaskan bahwa air kelapa muda tadi yang langsung dibelah itu adalah air termurni ya yang mengandung JPT dan segala macamnya ya. Nah kemudian Pak, jika pakai air kelapa tua boleh tidak? Boleh, tapi air kelapa tuanya yang yang si kelapa luarnya itu masih hijau. Kan ada yang dikocok-kocok, ini udah tua nih. Betul? Yang tidak boleh itu air kelapa yang sudah hitam. Air kelapanya sudah tua tuh, udah di bawah yang udah hitam. Kadang-kadang ada airnya, gitu. Nah, itu sudah mengandung asam. Ya, jadi yang terbaik itu tetap air kelapa muda. Air kelapa tua boleh, tapi yang luarnya masih hijau. Yang kalau ini udah tua nih, tapi dari pohonnya nih. Begitu diturunin ke bawah, wah ini tua nih. Tapi kelihatan kalau yang tua kan kocok, ya, kocelak gitu. Yang muda-muda emang enak. Ya. Umumnya kan Pak, saya bukan hanya kopi saja yang fermentasi, ada beberapa obat gitu dan memang minta salah satu bahan fermentasinya itu dengan air kelapa. Dan itu mintanya biasanya di pabrik penggilingan. Jadi sudah saya seperti itu salah satunya. Ya, itu sudah basi Pak. Jadi itu sudah tidak mengandung lagi kandungan-kandungan JPT yang tadi kita sebutkan. Jadi air kelapa muda yang terbaik itu yang dibelah saat itu juga, diambil airnya saat itu juga, difermentasi saat itu juga. Pak, tapi ini tua Pak, kocok, boleh dipakai. Yang tidak boleh itu adalah air kelapa muda yang sudah 1 hari, 2 hari udah dibuka gitu ya. Udah bercampur gitu ya. Itu tidak boleh Pak. Ya. Nah itu mengandung zat asam yang tinggi. Ya. Untuk jenis kelapanya bebas. Jenis kelapanya bebas Pak. Boleh kelapa apa aja. Yang penting kelapanya itu yang terbagus adalah kelapa daugan yang masih muda. Yang tua pun boleh, tapi jangan yang tua yang udah hitam tuh. Kelapa yang udah tua tapi hitam kan. Kalau misalnya kelapanya masih hijau tapi udah tua di pohon, masih kocek, itu malah enak Pak, manis. Yang penting yang fresh. Ya. Nah kemudian tadi ditanyakan lagi untuk pembuatan tadi untuk nutrisi untuk kompos ya, untuk kompos. Nah untuk composing itu yang tadi saya beri kasih tahu tadi yang nutrisi 13 unsur yang tadi untuk pembuatan biang nutrisi tanaman keras seperti tadi. Ya, itu difermentasi eco farmingnya hanya 3 malam saja. Kalau untuk pembuatan biang nutrisi tadi itu cukup diaduk selama 10 hari saja dan itu sudah bisa digunakan. Ya, untuk pembuatan kompos. Ya, jadi tidak harus nunggu 1 bulan. Jadi 10 hari pun ini sudah matang. Masih ada. Itu yang tadi campur yang 200 liter air itu cair bentuknya Pak ya? Iya, campurannya air biasa. Eco farmingnya hanya 1 liter aja, dibiarkan selama 3 malam. Itu kan 10 harinya. Ya. Nah, kalau ini kan setelah saya itu sudah Sudah jadi nutrisi. Tapi dia mau digiling, mau dirembutkan, dihaluskan, bukan yang basah Pak, yang kering. Yang fermentasi kering, kompos yang kering. Oh, untuk itu, untuk pupuk kandang. Ya, bisa Pak. Jadi itu untuk kotoran hewan yang mau dijadikan sebagai pupuk kandang, itu difermentasi dengan disemprotkan eco farming, itu boleh Pak. Ya, itu disemprotkan ke pupuk kandangnya dengan fermentasi sama juga 3 malam Pak, biar si eco farmingnya ini mikrobanya aktif. Kalau sebelum orang-orang mengenal eco farming itu untuk pembuatan pupuk kandang untuk kohe itu untuk membuat kotoran hewan itu menjadi pupuk ya, biasanya dulu menggunakan EM4. EM4 itu apa Pak? Tahu nggak EM4? EM4 itu adalah efektif mikroba juga yang dijualan di pasaran, cuma mikrobanya cuma 4 genus, namanya juga EM4.
EM4. Nah, yang ada di eco farming lebih banyak kandungan mikrobanya dibandingkan dengan EM4. Sehingga kenapa harus dibiarkan dulu selama 3 malam agar mikroba-mikroba yang ada di eco farming ini aktif. Begitu sudah aktif, begitu dicampurkan dengan kotoran hewan, itu bisa mengubah atau membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam kotoran hewan itu, sehingga kotoran hewan itu sudah benar-benar murni bisa dipakai untuk pupuk kandang. Seperti itu, Pak. Bisa langsung diaplikasikan tuh ya? Artinya setelah dicampur dengan itu langsung diaplikasikan ke tanaman bisa? Kalau untuk pembuatan composting pupuk kandang, dan itu salah satu yang harus Bapak Ibu ketahui juga ya. Ini ilmu juga untuk yang lainnya, bahwa pupuk kandang itu kalau masih basah ya, itu basahnya itu akibat dari pupuk kandangnya nya gitu ya sama urinnya. Jika bercampur yang masih basah tuh ya, jika bercampur antara air kencingnya, urinnya dengan kotorannya, itu mengandung sianida. Sianida itu racun. Sehingga kalau basah-basah boleh nggak dipakai? Jangan. Enggak, maksudnya gini, tahu itu tadi udah dikeringkan kan ya, kohinya udah dikeringkan, udah dijemur selama 1 minggu, dapat dalam penggilingan itu sebenarnya dari disemprot dari fermentasi 3 hari. Nah, habis dari semprotan itu langsung diaplikasikan ke tanaman. Boleh langsung diaplikasikan ya, dengan catatan itu sudah kering ya, si kotoran hewannya dengan catatan sudah kering, dan itu akan mengikat, akan mengurai bahan-bahan organik tadi menjadi nutrisi yang sangat bagus ya, dengan sekali-kali membuat pupuk kandang. Karena dalam eco farming ini hukumnya wajib pada saat para petani mau menggunakan eco farming, wajib ada pupuk kandang pada saat pengolahan lahan. Kalau tidak ada, yang mau diurainya apa di dalam tanah? Kalau tidak ada bahan organiknya, apalagi misalnya si tanahnya memang sudah sekarat, misalnya pH tanahnya sudah sangat rendah, ya, sehingga fungsi pupuk kandang itu sangat penting untuk segala macam tanaman yang akan ditanam dengan menggunakan pupuk eco farming. Wajib di lahannya itu ada pupuk kandang. Termasuk di padi, Pak? Termasuk di padi juga. Jadi sebelum tadi diaplikasikan dengan semprotan tadi, dikasih pupuk kandang dulu? Iya, pada saat pengolahan lahan itu makanya nanti kita akan ajarkan juga kepada para petani dan bapak-bapak ibu sekalian bahwa dalam pengolahan lahan pada saat menggaru itu jangan mentang-mentang dengan dibayar borongan gitu ya, asal aja ngegarunya. Padahal fungsi membalikan tanah itu pada saat menggaru tujuannya adalah untuk memberikan oksigen, Pak. Ya, kan tanah diolah tuh dibalikan, Pak. Ya. Nah, dengan kerbau saja bisa sampai 30 cm Pak ngebalikinnya. Masa dengan mesin? Karena pengen cepet ya. Karena pengen cepet selesai, kadang-kadang asal. Padahal itu tidak boleh. Itu harus sampai dalam minimal 30 cm dalam penggaruan untuk pengolahan lahan. Ya. Nah, setelah itu digaru kan nanti ada di rotari ya, dihaluskan. Nah, pada saat ke rotari itu pupuk kandangnya masuk, biar nanti tercampur semuanya dengan lahan. Ketika lahannya sudah diairi, sudah mulai melumpur, udah siap mau ditanam. Nah, disitulah 5 hari sebelum tanam semprotkan dulu. Di situ sudah ada bahan-bahan organik yang sengaja kita berikan melalui pupuk kandang, dan juga dari sisa-sisa bonggol padi yang bekas panen itu akan menjadi bahan organik. Seperti itu. Oke? Puas? Enggak. Untuk marketingnya tadi. Marketingnya apa? Satu lagi, maaf. Ya. Oh, tidak diambil oleh pemerintah. Oke, baik. Insya Allah nanti kalau presidennya diganti oleh Pak Haji ya. Itu Pak. Saya kalau untuk masalah ke situ saya tidak bisa berani jawab, nanti saya disalahin oleh pemerintah gitu ya. Sebetulnya ya, kalau pemerintah mau melihat ini satu kesempatan yang bagus gitu ya, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, untuk meningkatkan para petani itu agar tidak susah mendapatkan pupuk ya, agar tanah-tanah pertanian di Indonesia semakin subur ya, harusnya lebih jeli
Padahal itu Kementerian Pertanian mengeluarkan izin eco farming itu. Bapak lihat tadi di perizinannya itu nitrogennya yang diizinkan oleh pemerintah itu hanya 5% saja, Pak. Dan termasuk 13 unsur hara makro dan mikro yang ada di eco farming itu kecil-kecil, Pak, ininya. Sedikit kandungannya. Kenapa diizinkan? Karena sedikit. Kenapa enggak banyak pemerintah memberikan perizinan dengan nitrogen misalnya dari organik sampai 10%, 50% misalnya ya. Bisa nggak? Bisa, Pak. Profesor kita bisa membuat nitrogen lebih tinggi dengan bahan-bahan organik. Tapi pertanyaannya adalah ya dalam tanda kutip ya proyek, Pak. Gitu. Karena nanti kalau pupuk-pupuk kimia misalnya eco farming bisa seperti itu, pupuk-pupuk kimia nanti bagaimana? Yang sudah dalam tanda kutip mungkin ini dengan negara. Gitu. Makanya dari sini jadilah petani cerdas, pakai eco farming dan pengendali hama agen hayati. Oke? Ya, silakan, Pak. Masuk TV, Pak? Iya, masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak keras, Pak ya. Nggak apa-apa. Oke, makasih. Nama saya Ahmadi dari Pakuan Ratu Waikanan. Kebetulan juga ada Pak Lurah dari Kasui juga ini. Membuat saya berani juga hadir di sini karena ada kawan. Oke, makasih. Saya bergabung di teman-teman Eco Farming setahun yang lalu, Pak. Iya. Setelah bergabung ada ketidakpercayaan dan apa yang dijelaskan oleh Eco Farming ini bohong, hoax sekali. Dengan kemasan yang sekecil itu kok bisa untuk memupuk 1 hektar? Ini kan sebuah kebohongan. Ya, artinya kalau bagaimana mengaplikasikan, bagaimana cara teknis menyemprotkan, saya rasa literasinya banyak. Betul. Tapi sekarang bagaimana kita semua dalam satu tim ini semua, bagaimana merubah sugesti teman-teman dan masyarakat, kan itu, bahwa eco farming ini terbukti kan itu. Kalau literasi cara aplikasi semua itu bisa dipelajari. Yeah. Saya hanya sumbang saran saja dalam konteks ini bahwa saya sudah coba mengaplikasikannya. Apakah eco farming ini terbukti atau tidak kan gitu? Yeah. Ya, karena sepertinya muluk-muluk nih Pak Haji ya. Karena Pak Haji tidak akan dapat keuntungan 10.000 dari saya. Jadi begini teman-teman. Saya coba mengaplikasikan untuk tanaman singkong. Saya coba di YouTuber itu, saya coba sepertinya menjanjikan, tapi saya coba sendiri. Nah, bagi kita menjadi penggerak petani ini tidak hanya bisa sebuah retorika, memaparkan dan membuat orang berhayal. Sehingga betul kata Bapak yang pertama dari awal tadi, ini harus betul-betul dikawal. Dan kalau kita untuk membuat demplot itu cukup mudah, Pak. Artinya orang akan penasaran. Kalau saya cukup bawa tangki, masukkan di mobil dengan 400 ml aja. Kita minta berapa kali berapa meter kita semprot. Suruh amati sama mereka apa yang perubahannya. Setelah 1 bulan pasti kita ditelepon, Pak. Karena tumbuhan yang disemprot itu sudah berbeda dengan tumbuhan yang sebelahnya. Nah, kemarin saya coba mengaplikasikan pupuk eco farming ini untuk 40 hektar singkong. Yang pertama 5 hektar saya aplikasikan, kemudian yang sehektarnya saya coba aplikasikan pupuk kimia dengan 3,5 kintal Ponska SP36 dengan Oria 1 sak. Waktu tanam sama, pertumbuhannya berbeda. Sehingga anak buah saya di lapangan tidak mau lagi memupukkan pupuk kimia. Ya, kalau bapak-bapak dari Tenggamus berani ngambilnya di rumah ada 1 ton pupuk kimia, silakan ambil, nggak laku lagi. Ya, pertumbuhannya memang luar biasa. Artinya, kembali kepada kata bapak tadi, kita dulu yang harus yakin. Kalau kita yang hadir di sini sebagai penggerak nggak yakin, nggak jadi itu. Betul. Ya, kedua kita coba juga harus membuat demplot sendiri. Ya, sekarang ada yang bertentangan apa yang bapak sampaikan tadi. Saya cuplik ini, bahwa aplikasi eco farming ini harus ada kompos di situ. Ini agak kontradiktif Pak dari penjelasan yang kami baca, kami terima. Bagaimana kalau tanaman kita jumlahnya banyak? Ya, makanya kita ingin mendapatkan penjelasan
Artinya eco farming ini hanya bekerja untuk mengurai unsur hara yang di sana. Nah, berapa lama ini? Artinya kalau sudah habis unsur hara yang diurai, eco farming pasti tidak akan berfungsi. Itu kalau saya bisa tarik makna dari penjelasan Bapak. Jadi mohon penjelasan yang pertama dari pabriknya PT BES ini. Ya. Maaf kalau kesimpulan saya keliru ya. Artinya mikroba ini hanya bertugas untuk mengurai. Karena Bapak tadi mengatakan harus ada pupuk, ya, gitu ya. Padahal artinya setelah kita lakukan yang tidak ada pupuk juga bagus. Ya. Artinya mungkin masih ada unsur hara di situ. Nah, kalau unsur haranya sudah habis, Pak. Tandus. Ya kan begitu kan? Makanya bagaimana Pak pola kerja eco farming? Ini mohon penjelasan. Yang kedua ini agak keras juga. Saya pernah diskusi dengan Bapak via telepon. Siap. Kalau di market share itu 52.000. 62.000. Ya. Saya sangat penasaran, saya coba order itu, tapi satu tub saja. Saya teliti. Dari segi kemasannya merek sama, tapi ada fitur-fitur tertentu dia berbeda. Ya, setelah dibuka kemasannya pun juga sama, berat juga sama. Nah, maka pernah ada di YouTube saya minta pertanggungjawaban eco farming. Mungkin Bapak lebih dekat dengan PT BES. Kita minta bagaimana PT BES menguji apa yang ada di pasaran. Karena mereknya eco farming juga. Ini. Kalau petaninya cerdas semua seperti kita dan paham, mungkin dia tidak mau beli yang di marketplace. Tapi kalau yang setengah-setengah, ya saya lebih yang murah juga ini eco farming juga. Karena kalau dengan ibu itu mahal katanya kan. Bisa 160, bisa 200, bisa 250. Saya minta eco farming mengambil sebuah tindakan tegas, artinya hak paten dong. Karena ini di marketplace sudah seperti apa boomingnya eco farming. Ya. Tidak hanya cukup kita seperti saran Pak Eri ini, coba lakukan pemesanan 1000 tub. Mampu nggak dia mengadakan? Tidak cukup itu Pak, eco farming mengambil sebuah sikap. Walaupun teman-teman leader menyampaikan itu. Karena akan merugikan teman-teman sebagai penggerak petani ini, dan masyarakat akan beli yang marketplace tetapi itu aspal. Nah, itu mohon itu disampaikan Pak. Karena satu kemasan yang di marketplace Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua sudah saya kirimkan ke PT BES untuk diuji lab. Dan harus dipublikasikan hasil labnya yang membedakan dengan eco farming yang asli. Ini karena kita pasti dirugikan Bapak-bapak semua. Pasti dirugikan ini. Itu. Makanya saya katakan agak keras saya Pak dalam konteks ini, bahwa ke depan teman-teman semua, mari kita melakukan demplotnya agar kita tidak capek beli bibit ngolah tanah. Modalnya tangki aja dengan 400 ml ini kita mampir, kita semprot. 1 bulan kita akan datang lagi. Biasanya dia 15 hari sampai 20 hari Pak, dia sudah telepon, Pak pertumbuhannya bagus, belinya di mana? Akan keluar pertanyaan itu. Artinya kalau kita sudah uji coba demplot kemana-mana dengan saudara-saudara kita, artinya mudah-mudahan sebuah kesuksesan seperti yang sudah diraih oleh teman-teman, dapat motor, dapat ini nggak bisa tercapai. Tapi sekali lagi Pak, melalui Pak Herman, saya minta hasil uji lab eco farming yang ada di marketplace. Ya, bahwa bila perlu, artinya tidak ada lagi di marketplace, penjarakan itu. Karena kemasannya sama Pak, kemasannya sama. Ada juga ini, ada. Ya. Kadang-kadang ada yang tidak ini. Ini kan ada yang tidak. Dia kabur. Jadi itu sangat merugikan bagi kami yang katakanlah sangat simpati dengan eco farming saat ini yang sedang booming. Artinya kalau kita buktikan Pak, saya dengan teman-teman dan saudara-saudara pada saat dia membeli, saya berani garansi. Saya sendiri yang bukan produsen ya Pak, saya berani garansi kalau eco farming ini tidak terbukti. Ya, saya jual 250, yang tidak mau daftar, nih silakan aplikasikan, caranya begini sesuai dengan apa yang disampaikan. Kalau memang tidak ada perubahan,
saya siap menggantikan 250.000. Saking dahsyatnya eco farming. Ya, mantap. Ini tanaman singkong saya hari ini anak buah saya sudah tidak mau lagi memupukkan pupuk kimia. Mantap. Ya, ini luar biasa. Terima kasih Pak. Lebih dan kurang teman-teman mohon maaf kalau pertanyaan saya kurang berkenan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beamus yang meriah. Baik, terkait dengan kasus yang tadi saya jawab kasusnya dulu ya. Terkait dengan kasus yang memang Bapak temui itu adalah bukan kasus baru Pak. Itu pun sudah sudah diambil tindakan. Salah satu tindakan yang diambil perusahaan yang sudah dilakukan adalah dengan ketahuan misalnya dia menjual harga murah ya, tapi yang asli ketahuan dengan harga murah, maka itu akan dicopot keanggotaannya ya. Bisa dengan berbagai macam cara perusahaan untuk mengetahui siapa penjualnya. Di marketplace gampang sekali untuk diketahui siapa penjualnya, itu salah satunya. Kemudian untuk yang sifatnya aspal, karena memang kita harus akui bahwa produk kita ini banyak ditiru orang karena apa Pak? Karena kualitasnya yang memang luar biasa dipakai oleh banyak petani ya, sehingga banyak dipalsukan. Dan itu kita sudah lakukan juga pengantisipasian untuk itu, dan ada salah satunya juga yang sudah kena Pak dan sudah masuk penjara ya. Itu sudah dilakukan, tapi masih ada yang lain-lain Pak. Ya, karena ternyata kayak jamur di marketplace itu. Ya, tapi satu hal yang memang harus kita tekankan juga kepada para mitra-mitra atau kepada calon mitra, bahwa dengan harga yang dibanting seperti itu, ya, dengan harga yang tidak logika, ya, itu artinya kita harus ragukan tentang kualitasnya. Kemudian dan yang paling penting adalah dengan pembelian produk yang asli yang hanya didapatkan oleh mitra-mitranya, para mitranya bisa memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para petani yang menggunakan eco farming ini gratis. Dan itu Bapak harus yakinkan kepada mereka. Ya, karena yang membeli di marketplace itu tidak akan ada bimbingan, tidak akan ada pembinaan, Pak. Ya, yang bisa petani dapatkan gitu ya, bimbingan dan pembinaan itu tidak ada dari yang pembeliannya di marketplace. Ya. Nah, itu sudah orang hukum ini. Ya. Tambahin. Ya. Jadi tanya satu, kenapa harus pakai kompos lagi kalau ini memang udah luar biasa? Ya. Itu belum saya jawab pertanyaannya. Sama ya. Ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa di dalam eco farming ini ada kita sering sosialisasikan kepada seluruh petani dan mitra-mitra bahwa kandungan di eco farming, bakteri-bakteri yang ada di eco farming itu adalah yang berfungsi sebagai bioaktivator. Bioaktivator atau biostarter yang mikrobanya emang tujuannya adalah untuk mengurai bahan organik yang ada di dalam tanah. Ya, pada saat awal-awal eco farming ini keluar. Ya. Kemudian ada nutrisi berupa 13 unsur hara makro dan mikro yang ada di eco farming itu ada, tapi jumlahnya kecil. Yang tadi saya bilang tadi. Ya, kenapa kecil? Karena kalau banyak nanti pemerintah tidak akan mengeluarkan izin. Kementan tadi ada syarat untuk syarat untuk kandungan yang tidak boleh lebih dari 5%. Sementara kebutuhan tanaman ya itu tidak akan cukup dengan dengan 5% nitrogen, fosfor, kalium ya dan 13 unsur hara tadi. Nah, walaupun sedikit, nah itu nanti akan menjadi besar ya nutrisi yang dihasilkan oleh eco farming ketika mikroba-mikrobanya bekerja aktif di dalam tanah mengurai bahan organik untuk menambal kekurangan-kekurangan nutrisi yang memang sudah ada di dalamnya. Itu Pak. Sehingga mikroba-mikroba tadi menghidupkan bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah dan itu akan
membuat menjadi besar kandungan unsur hara yang ada di tanah dan yang ada di eco farming ini. Sehingga itulah yang ada kandungan yang ada di dalam eco farming. Ya, jadi sebagai bioaktivator. Nah, untuk penggunaan eco farming ke media tanam, ya sebetulnya ini masih bocoran aja ya. Sebetulnya kita pun sudah menyiapkan itu, Pak. Menyiapkan untuk kebutuhan nutrisi yang akan disedot oleh tanaman yang unsur haranya lebih besar daripada eco farming, namanya hormon organik. Hormon organik itu sudah diciptakan, dia memang bertujuan untuk memberikan nutrisi tanaman yang nutrisinya disedot langsung oleh stomata daun, oleh oleh mulut daun. Ya, di situ akan disedot langsung, akan disalurkan melalui daun ke batang dan ke buah. Jadi tidak melalui akar lagi. Dari akarnya, yaitu sudah ada eco farming itu dari bawahnya. Sebentar Pak, penjelasan Bapak agak kontradiktif dengan apa yang terjadi di lapangan kan gitu. Ya. Makanya kan kita harus melakukan menguji dulu sendiri baru kita meyakinkan orang lain kan begini Pak. Ya. Saya coba di pohon sawit yang sangat-sangat artinya dia tidak berbuah ya. Ya. Saya lihat tanahnya itu tandus kering kan. Tiba-tiba hanya sebuah eco farming larutan 400 ml disiramkan saja cukup Pak. Ternyata perubahannya luar biasa. Ya. Nah makanya saya agak bertentangan kenapa ini harus ada pupuk kompos lagi kan gitu. Nah ini nggak perlu tambah-tambah ini kan gitu. Ya. Nah, ini nggak perlu tambah-tambah. Kemudian ada produk baru yang namanya slow release ya, yang khusus untuk tanaman sawit. Itu memang luar biasa dan tidak ada pupuk kompos di situ. Buat biopori artinya dipendam di situ dan memang selama 20 hari 30 hari memang sudah kelihatan. Nah, bentuk-bentuk seperti inilah yang kita harus satu bahasa ya dalam hal mempromosikan itu. Karena bukan saja poin yang berharap ada motor, ada Pak Jero, ada rumah, bukan, tetapi lebih kepada nawai itu kita bahwa bagaimana petani itu sejahtera kan begitu. Nah ini artinya agak kontradiktif nanti Pak apabila penjelasan Bapak kami bawa ke bawah. Ya. Kan ini ya. Wah repot ini harap golek pupuk kandang nang endi. Ya, kan begitu. Nah, ini ya kalau tanamannya hanya 1-2 rantai. Kalau puluhan hektar. Nah ini itu saya pikir Pak dengan tidak pupuk kompos pun juga itu sudah luar biasa eco farming ini. Dan itu dari mana dia? Dari pengalaman kita uji coba kita lakukan. Artinya sehingga teman-teman bisa meyakinkan karena merubah sugesti. Membuang pupuk itu sangat senang Pak. Petani itu dari ember buang, tapi kan tidak pernah diuji berapa yang menguap pupuk ini. Ya, mereka senang dengan membuang urea, TSP itu. Tapi dengan menyemprot dengan sekecil ini mana tadi Pak? Kadang-kadang di luar nalar 4 tub ini bisa merubah tanaman. Di luar nalar ini. Tapi mungkinlah ini ke mukjizatan ya, keagungan Tuhan. Artinya ada seseorang putra Indonesia terbaik bisa menciptakan ini. Iya. Dan harus kita buktikan. Saya sudah membuktikannya, Pak. Sudah saya buktikan. Artinya betul-betul ini luar biasa. Artinya bukan ladang orang yang saya coba. Ladang saya sendiri, kebun saya sendiri. Nah, bagaimana meyakinkan ini, Pak? Artinya kesatuan gerak langkah kita seperti apa? Tapi tidak ada lain yang terbaru yang saya temukan adalah kalau memang dia punya pohon karet, Pak, saya semprot sekitar 10 batang saja. Dan modal kita nggak sampai 5.000 menyemprotkan yang 5 pohon ini. Tunggu 15 hari deresan pisau karet itu sudah empuk sama dengan di etrel. Pada saat itu sudah terjadi, pasti saudara-saudara kita pesan di mana belinya. Nah ini. Tapi kembali Pak, mohon kalau memang tidak mendasar apa yang saya Bapak ya.
Baik. Kalau tidak mendasar hasil penelitian, Pak, mohon dicabut statement itu Ya. bahwa ini harus wajib pupuk kandang. Nah, ini karena tidak semua tersedia pupuk kandang. Ya. Iya, kalau jagung itu kan harus 200-an karung itu. Ya, ini mohon ditegaskan Baik. kembali, Pak. Makasih. Nah ini Pak. Oke, ini saya jelaskan satu hal yang memang belum saya jelaskan ya untuk menjawab pertanyaan itu. Ya. Nah, ini Pak. Di tanah-tanah pertanian itu semuanya ada unsur hara yang berbeda-beda. Ada unsur pH tanah yang berbeda-beda. Ya. Nah, kenapa di tanah Bapak mungkin tidak perlu lagi pakai pupuk kimia? Tidak perlu lagi pakai pupuk kandang, dengan eco farming pun sudah bagus. Nah, ini Pak. Ini jawabannya. Di dalam pH tanah ya, yang pH tanahnya netral di sini. Di dalam pH tanah netral ini tanpa harus menggunakan pupuk yang lain pun ya, itu cukup dengan pemberian eco farming. Kenapa? Karena bahan-bahan organik di sini itu masih banyak. Subur tanah tanahnya, karena pH-nya di sini masih bagus, masih tergandung banyak bahan-bahan organik yang ada di dalam tanahnya. Ya, nah tetapi ketika pH tanahnya di sini sudah minus, sudah jelek, ya, yang mana pH tanah di sini sudah jelek itu artinya kandungan unsur hara di dalamnya sudah sangat miskin hara. Ya, ketika di dalam pH tanah yang di bawah 6 ke bawah itu, ya, yang artinya miskin hara tadi, tentu saja ini banyak atau membutuhkan bahan-bahan organik, ya, yang diperlukan untuk supaya tanaman tersebut bisa menyedot nutrisi dengan baik, gitu Pak. Nah kemudian apa tadi? Kalau dengan penggunaan pupuk kandang tadi, ya, sebagai sumber bahan organik yang dibutuhkan oleh tanaman, itu karena pH tanah di situ sudah sangat jelek. Mungkin gini jawabannya Pak. Ya. Kalau dia tanahnya pH-nya di bawah 5, Nah, ini yang merah ini. dibutuhkan ini gitu. Ya. Kalau 5 ke atas tak perlu lagi gitu. Ya. Jadi fungsinya tadi bukan colok tanah. Ada alat colok tanah. Ya. Di pH. Ya. Nah, itu. maksud saya. Ini belum sampai ke Kalau sini tadi- sebetulnya. Kalau benar tadi, kalau Ya. muter-muter gini kita Ya, bingung. bingung Ya benar kan? ya. Ya. Pokoknya gini aja. pH tanahnya di 5 ke bawah perlu ditambah Bahan dolomit, organik, bahan organik. dolomit. Tapi kalau yang pH-nya 5 sampai ke atas, nggak perlu lagi, cukup dengan itu saja. 6 ke atas Pak. 6 ke atas. 6 sampai 7. Kata itu. Itu Pak. Karena memang sifat tanah berbeda-beda. Nah itu. Makanya nanti saya Kalau disamakan dengan yang lain tadi, babaliut. Ini Pak jawabannya. Ya, tambahkan dikit. Kami tidak punya pengetahuan yang sama. Ya. Mungkin bicara kata pH hari ini baru ini dengarnya. Nah. Ya, petani tidak tahu pH tanah basah, asam, basah itu tidak tahu. Ya, artinya tolong juga kami ajari bagaimana cara kami mengetes tanah itu dulu. Nah, biar Anda jelaskan. Kalau membelinya alatnya itu kemana? Karena kalau saya lihat ada alat pertanian di sekolah saya karena jurusan pertanian itu cukup mahal. Adakah alat untuk mengukur pH ini yang murah sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada petani? Nanti komplain deh Pak. Kenapa punya Bapak bagus, punya saya nggak bagus pada sama-sama eco farming. Padahal tadi masalah pH. Ya, mohon penjelasan pH Pak. Ya, baik. Ya. Makanya ini belum sampai ke sana, Ya, Pak. ya. Ini pembahasannya belum sampai ke sana karena ini adanya nanti setelah pembahasan eco farming agen hayati, Pak. Ya, karena di sini nanti, nah di sini ini termasuk kapur dolomit dan sebagainya itu akan dijelaskan nanti. Ya, nah ini akan kita jelaskan, Pak. Nah, Mulai memanas suasana. Panas, Pak. pada ngebul, udah pada ngebul.
Ini nggak bisa ini Pak. Likuminiho dua Pak Irman, Iya Pak. Iya, silakan. keterangan Bapak itu beda yang saya terima di Gema Penyeluruhan yang hasil penelitian Ekoparmi sendiri Pak. Ini menurut yang waktu saya kunjung di pertanian, Iya. bahwa Ekoparmi ini diperlukan mutlak di lahan Betul. karena ada mikrobianya lebih dari satu. Salah satu yang paling berhasil itu menjinakkan mikoriza dalam Ekoparmi itu Pak. Itu hasil penelitian yang diberikan di lab pertanian. Iya. Nah, melihat perlakuan petani sekarang itu sering menggunakan herbisida lebih dari ukuran, Betul. sehingga mikrobia dalam tanah itu mati. Mati. Iya. Mati. Terlepas dari itu pH masak ataupun basah. Betul. Karena mikrobia itu mati Pak. Betul. Dengan sendirinya kalau kita kembali ke ekologi tanaman, bahwa tanaman itu menghendaki 13 unsur. Betul. Itu yang Bapak katakan tadi. Ya. Itu nggak bisa dibantah. Betul. Unsur makro, NPK, unsur sekundernya, Ca, Mg, dan sulfur. Nah, kalau ini kondisi asam, P itu tidak tersedia Pak. Betul. Karena terjebak dengan unsur Fe. Itu nggak bisa dipahami oleh petani bahasa itu. Nggak Iya. bisa, nggak bisa. Nggak Betul, bisa. ya, betul Pak. Betul. Ya. Nah, sehingga kita hanya cukup dengan petani itu dengan pemberian ekofarming bisa meningkatkan pH seperti Bapak yang di slide tadi. Iya. Karena mengandung CaO. Iya. Dengan aplikasi ekofarming pH itu akan Naik. naik. Dengan sendirinya kalau pH naik, P yang terjerembab pasti tersedia. Betul. Kalau kita lihat dengan kandungan ekofarming, C organiknya 51 loh Pak. C organiknya pasti. Iya. Kemudian CN rasionya 15 lebih. Itu lebih tinggi kalau kita pupuk dengan tai ayam lebih Iya. tinggi itu. Betul. Nah, kenapa harus pakai pupuk kandang? Itu kan mengkaburkan Iya. situasi di lapangan. Saya kembalikan ke Bapak. Oke. Bapak bisa dapat 7 ton setengah itu berapa pemakaian pupuk kandang? Iya, Hmm. iya. Itu, Benar, Pak. benar, Pak, benar. Jadi Baik. itu yang ini karena saya ngikuti di job pertanian itu Pak. Betul. Nah, yang kedua di lapangan itu banyak petani nanam singkong. Ya. Betul. Karet itu sering kena jab, tanamannya layu. Ayo. Saya pertama ingin bertanya, EcoPlan Protector bisa nggak mengendalikan layu itu? Iya. Kalau itu Bisa, bisa, ya. saya yakin tuh bisa naik pemakaian. Iya. Nah itu plant protector itu bisa nggak mengendalikan jamur Triginerus micropus yang Ya. menyebabkan tanaman melayu Pak. Iya. Nah itu yang perlu diuji. Jadi kalau saya berpendapat tidak usah pengaruh pihak pemakaian ecofarming. Karena ecofarming ini isinya mengembangkan mikrobia ke dalam tanah, bisa menguraikan unsur-unsur kimia yang bisa terserap oleh tanaman. Karena petani kita itu sudah bertahun-tahun memakai pupuk kimia. Ya. Betul. Banyak yang residu di situ tidak tersedia. Betul. Dengan pemakaian ecofarming menjadi terurai gitu Pak. Betul. Jadi jangan diugal-ugali harus ada pupuk kandang. Susah Pak. Nah, ya. Karena Baik, saya pernah baik. punya konsep 1 hektar petani itu 2 ekor sapi nggak jalan Pak. Nggak jalan. Betul. Karena 1 ekor sapi itu bisa memproduksi 1,5 ton pupuk kandang. Betul. Kalau 2 ekor bisa 3 ton. Tapi ini nggak jalan. Apalagi sekarang pakai ecofarming harus pakai pupuk kandang. Kalau nggak jalan ecofarming. Ya, ya. Saya itu Pak. Siap. Terima kasih. Oke. Baik. PH. PH nggak bisa dibicarakan nah, PH itu. Iya. Susah itu. Susah. Ya. Iya. Baik. Apa saya lanjutkan dulu ke agen hayatinya biar nanti bisa terjawab Pak? Sholat dulu aja Pak. Sholat dulu Pak, nggak azan Pak. Ya. Oh, udah azan. Ya. Ya, ya. Kita dinginkan dulu.